Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Anda sudah bergabung di channel saya ya. Jadi kita coba sebenarnya menyusun sebuah opini ya, menyusun sebuah opini dari interest kita gitu ya. Karena di masa sekarang dengan era keterbukaan informasi, yang namanya opini itu tidak harus menyangkut permasalahan-permasalahan yang dialami oleh orang banyak ya. Dari satu sudut pandang interest kita saja, ketika kita memiliki kemampuan untuk menginformasikan sesuatu menjadi hal yang akhirnya bisa memantik publik untuk berpendapat gitu ya. Jadi kadangkala publik itu sebenarnya dalam kondisi literasi yang rendah, publik itu tidak memahami gitu esensi mengapa ada isu-isu tertentu yang sebenarnya itu kalau kalau kita tidak memiliki wawasan yang luas, kita menganggap isu itu adalah isu yang spesifik, isu yang eksklusif, atau isu yang hanya terkait dengan satu orang saja atau beberapa kelompok saja gitu ya. Nah, maka dari itu karena kita gitu ya sebagai kaum akademis gitu, orang-orang yang menikmati kemewahan berupa pendidikan tinggi itu bisa memberikan perspektif gitu ya, perspektif atau sudut pandang sehingga publik tersadarkan bahwa sesuatu yang di awalnya awalnya itu eksklusif gitu ya, itu menjadi permasalahan atau isu yang inklusif. Contoh misalnya di sini saya baru saja membaca mengenai pendekatan atau mengenai isu terkait dengan aturan atau SOP ya, standar operational procedure ketika seseorang ingin mendaki Rinjani gitu ya. Nah, jadi poin penting pertama adalah kalau kita hanya menggunakan satu sudut pandang sebagai pendaki saja, maka sebenarnya secara proporsi pendaki isu-isu terkait dengan pendakian gunung itu sebenarnya akan menjadi isu yang sangat eksklusif gitu ya. Mungkin di Indonesia gitu ya dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta orang lebih, mungkin proporsi atau jumlah orang yang mendaki itu mungkin kurang dari 1 juta orang. Artinya proporsinya mungkin sangat kecil, kurang dari 1%. Nah, kalau kita berbicara mengenai publik, tentu isu yang hanya menjangkau atau hanya terkait dengan 1% penduduk itu adalah isu yang sebenarnya tidak menjadi isu yang strategis ya. Itu karena populasi orang yang memiliki interest yang sama itu menjadi terbatas. Cuman kalau kita mampu mengembangkan tulisan itu secara lebih luas, maka isu itu bisa menjadi sebuah isu publik gitu ya. Artinya tidak hanya terkait dengan pendaki gitu ya. Contoh misalnya Gunung Rinjani di sini gitu ya. Kita harus paham bahwa kenapa sih kita menulis Gunung Rinjani? Salah satunya kan karena kemarin ada kasus ya beberapa bulan yang lalu meninggalnya pendaki karena terjatuh dan proses evakuasi itu dianggap atau dipandang sebagai proses yang memakan waktu sehingga prosesnya berbelit-belit mungkin ya gitu ya atau secara teknis kita sangat lamban sehingga pendaki yang terjatuh itu tidak bisa terselamatkan sehingga meninggal dunia. Nah, isu itu menjadi isu yang strategis gitu ya. Misalnya pertama gitu ya, karena yang meninggal itu adalah orang asing, maka isu ini bisa mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara lain. Satu. Yang kedua terkait dengan kematian gitu ya. Isu kalau sudah membicarakan masalah kematian, penyakit, kemiskinan itu akan menjadi sebuah isu yang isu publik gitu. Karena apa? Karena orang mati itu akan selalu dialami oleh semua orang gitu kan. Manusia itu pasti akan mati. Maka itu menjadi isu publik gitu. Nah, itu satu. Jadi upaya-upaya dari seseorang atau ketika kita memiliki ide, pemikiran untuk apa ya mencegah kematian atau untuk menurunkan tingkat kematian, tingkat fatality itu akan menjadi sebuah isu yang isu publik. Jadi tidak semata Rinjaninya, tetapi bagaimana kita bisa mengedepankan sebuah ide atau wacana atau gagasan, bahkan sebatas informasi. Bagaimana sih agar kita tidak meninggal dunia ketika mendaki di Rinjani gitu. Itu kalau pendapat saya gitu ya. Nah, dalam era saat ini gitu ya, dalam era saat ini ketika teknologi sudah berkembang pesat termasuk teknologi akal imitasi, penggunaan AI itu menjadi sesuatu yang sudah bisa diterima gitu ya. Artinya oke gitu ketika kita menulis bahkan menulis levelnya
tulisan akademik itu penggunaan AI itu sudah bisa diterima. Yang tidak bisa diterima itu sebenarnya dua. Yang pertama adalah copy paste atau apa ya istilahnya copy paste itu menyadur atau menyontek 100% hasil dari pekerjaan AI itu ya nggak boleh satu gitu ya. Jadi eh, Anda menggunakan AI itu sah gitu. Jadi saya pun ketika saya kemarin menyelesaikan doktoral saya juga menggunakan AI gitu untuk mempercepat proses penulisan disertasi saya. Dan ketika saya mendampingi beberapa mahasiswa gitu ya, termasuk mahasiswa doktoral, saya juga meminta mereka untuk menggunakan AI. Tujuannya apa? Agar apa namanya tulisan kita itu menjadi lebih cepat gitu ya. Pertama, jadi kita menggunakan AI itu sebagai sebenarnya posisinya itu adalah sebagai asisten. Maka kalau dia sebagai asisten, maka tindakan kopas itu tidak akan bisa dibenarkan gitu. Terus yang kedua adalah AI itu mengapa kita menggunakan AI? Karena dia menjadi supplier atau penyedia data. Data apa? Data kutipan ya. Jadi dalam era sekarang gitu ya, kita nggak bisa lagi menulis seperti ini gitu ya. Gunung Rinjani memiliki peraturan baru untuk pendaki dan memiliki lebih banyak pedoman mengenai itinerary default untuk gunung tersebut. Jadi satu kalimat ini seolah-olah kan kalau kita tidak melakukan citasi, seolah-olah ini kalimat adalah kalimat milik kita sendiri dan hal ini tidak bisa dibenarkan di era sekarang ya, karena eh, semenjak era modern gitu ya, era kontemporer kita bicara gitu, sudah tidak ada lagi filosof. Tidak ada lagi filsuf. Artinya orang yang bisa mengungkapkan teori, orang yang bisa mengungkapkan pendapat atau orang yang bisa berbicara tanpa dia terpengaruh dari teori atau pembicaraan atau pendapat orang lain gitu ya. Jadi di era modern ini semua apa yang kita ucapkan sebenarnya hasil dari pengolahan panca informasi yang terkelola di panca indera kita, mulai dari mata, telinga gitu ya, dua sumber panca indera itu. Jadi ketika kita membaca, kita mendengar gitu ya, maka itulah yang membuat kita bisa menuliskan satu kalimat ini sebenarnya. Gunung Rinjani memiliki peraturan baru dan memiliki lebih banyak pedoman mengenai itinerary default untuk gunung tersebut. Artinya apa? Secara akademis gitu ya, selain kita nggak boleh copy paste dari hasil AI, yang kedua kita harus memiliki penghormatan atau kita harus menyatakan bahwa pernyataan saya ini sebenarnya bukan pernyataan yang murni dari pikiran saya gitu ya. Pernyataan saya ini sebenarnya ada inspirasinya atau ada sumbernya. Oleh karena itu kita butuh yang namanya kutipan gitu ya. Nah, di era modern, proses penyusunan kutipan itu bisa menjadi lebih lengkap gitu kalau kita menggunakan AI gitu ya. Itu poin pentingnya. Maka AI itu boleh digunakan gitu ya. Yang nggak boleh itu yang pertama adalah kamu copy paste gitu ya. Jadi hasil generate dari AI kamu langsung eh, tempel ke dalam manuskrip kamu gitu ya. Maka itu sesuatu yang dilarang. Nah, bagaimana prosesnya? Pertama adalah gitu ya. Jadi kalau saya gitu ya dari ini kan dalam satu paragraf ini sebenarnya cuma ada dua kalimat ya karena kita menghitung kalimat itu udah mulai dari kata pertama sampai dengan titik gitu ya. Ini kalimat pertama dan ini adalah kalimat kedua gitu ya. Kalau kita menulis gitu ya apapun kampusnya diusahakan kalau Anda menuliskan sebuah paragraf itu minimal terdiri atas 3 kalimat gitu ya. Jadi ini sudah cuma 2 kalimat gitu. Padahal kalau kita lihat ini lumayan panjang, informasinya lumayan padat gitu. Kenapa? Karena ini ada kalimat yang sebenarnya bisa dibedah menjadi dua. Contoh di sini adalah penggunaan kata sambung dan. Jadi kalau Anda menulis, kalau sudah ada kata sambungnya, Anda telaah lagi gitu. Nggak apa-apa Anda nulis pertama kali ada kata dannya, kemudian Anda review lagi. Kalau bisa, lebih baik kita itu menulis dengan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, titik. Gitu. Bahkan kalimat itu boleh dibilang adalah subjek dan predikat saja itu sudah cukup. Ibu mencuci, ayah bekerja. Itu sudah satu kalimat. Lebih lugas, lebih pendek kalimat itu akan lebih baik gitu. Jadi lebih baik paragraf kita itu lebih baik terdiri atas 5 kalimat pendek daripada terdiri atas 2 kalimat yang ada kata sambungnya. Itu pertama, ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini kan Anda menulis untuk publik itu. Jadi Anda harus ingat bahwa
Tadi itu isu terkait dengan Rinjani itu mungkin tidak banyak orang yang tahu gitu ya. Contoh misalnya di sini ada itinerary. Itinerary default. Itinerary default ini pertama adalah istilah asing gitu. Jadi ini juga kurang tepat gitu ya. Bagaimana Anda menuliskan sebuah kalimat asing dalam sebuah kalimat. Ini harus diperbaiki. Nanti diperbaikinya nanti sekalian ya. Nah, yang kedua adalah poin pentingnya adalah itinerary default ini saya pun nggak tahu apa maksudnya gitu loh. Jadi Anda jangan menulis sesuatu yang ketika orang membaca dia harus membuka bacaan yang lain gitu ya. Jadi ini pelajaran yang saya dapatkan ketika saya dulu masih bergabung di stasiun televisi sebagai penulis naskah gitu. Jadi waktu itu ada editor dia bilang, "Ki, lu kalau nulis gitu ya, kalau bikin naskah, jangan sampai lu menulis sesuatu tapi penonton itu harus buka kamus. Misalnya strike, berhasil strike. Orang kan nggak ngerti strike itu apa. Maka lu harus jelaskan strike itu definisinya adalah oh ikan kita, apa namanya umpan kita dimakan oleh ikan. Itulah yang disebut dengan strike. Jadi lu di awal harus jelasin dulu. Strike itu artinya ketika kita memancing, umpan kita disambar ikan, itulah strike. Sama itinerary default ini kita nggak tahu, saya nggak tahu nih karena saya bukan seorang pendaki dan saya tidak memiliki interest ke pendakian gunung. Maka itinerary default ini apa ya? Nah, ini menjadi informasi yang menggantung gitu. Karena kalau orang nggak paham itinerary default, tentunya dia tidak akan paham mengapa kok harus ada namanya grade 3 nih, apa maksudnya gitu ya. Nah, maka ini harus diperbaiki. Tidak salah, tapi kita kurang sepakat. Saya kurang sepakat dengan metode penulisan seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah gunakan kalimat pendek. Contoh misalnya ini sebenarnya di sini nih. Gunung Rinjani memiliki peraturan baru. Nah, ini juga kurang pas ya karena Gunung Rinjani memiliki peraturan baru. Memiliki itu kan artinya subjeknya itu harus makhluk ya, makhluk yang memang dia memiliki secara nature itu dia bisa memiliki sesuatu lah gitu ya. Gunung Rinjani ini peraturan itu kan bukan miliknya gunung gitu. Kalau misalnya Gunung Rinjani memiliki kontur tanah, oke. Karena memang di dalam gunung itu ada kontur tanah yang berkelok-kelok misalnya. Atau Gunung Rinjani memiliki spesifisitas sebagai gunung berapi aktif di dunia. Oke, itu memilikinya tepat. Tetapi di sini Gunung Rinjani memiliki peraturan baru itu kurang pas. Sebenarnya peraturan baru ini kan bukan miliknya Gunung Rinjani gitu ya, tetapi milik dari pengelola Gunung Rinjani gitu kan. Nah, jadi kalau saya menulisnya pengelola Gunung Rinjani ya di gitu. Nah, ini jadi kita harus tegaskan dulu Gunung Rinjani ini adanya di mana, minimal 5W1H-nya dapat. Oke lah, kita mau tunjukkan dia itu adanya di mana gitu. Nah, maka kita butuh AI gitu ya. Jadi misalnya kita butuh AI Gunung Rinjani gitu ya. Ini satu ya. Oke, nah jadi ini sebuah fakta ya, sebuah fakta sebenarnya. AI itu menjelaskan sebuah fakta. Nah, sebenarnya fakta ini kan bisa kita lengkapi dengan sebuah sitasi ya. Tadi ini bukan kita seperti Marco Polo ya, ketika orang Eropa itu tidak tahu kondisi dunia timur, maka Marco Polo melakukan penjelajahan, terus kemudian dia menuliskan jurnal. Nah, itu Marco Polo boleh tidak menyertakan sitasi, karena orang-orang Eropa zaman dulu memang tidak tahu kondisi benua Asia itu seperti apa. Tetapi saat ini orang itu sebenarnya sudah ada informasi kan, sudah ada informasi mengenai letak Gunung Rinjani di Pulau Lombok gitu ya. Maka kita nggak bisa seperti ini gitu ya. Kita nggak bisa menyatakan bahwa misalnya
Oke. Nah, jadi sebenarnya kita tuh apa? Kita Gunung Rinjani merupakan salah satu tujuan utama para pendaki gunung. Nah, ini tuh sebenarnya kita bisa cari sitasinya gitu ya. Jadi ini sebenarnya kan saya menuliskan kalimat ini tidak murni sebagai tulisan saya. Kita harus rajin-rajin mencari sitasi. Kalau kita rajin mencari sitasi, maka dampaknya adalah tulisan kita itu semakin rendah masuk dalam jerat plagiat. Nah, bagaimana cara mencari sitasinya? Kalau saya menggunakan konsensus gitu ya. Oke, kita minta dia cari. Oke, nah konsensus ini memang salah satu ininya. Oke. Nah, jadi nih lihat. Jadi ini ada satu tulisan ya. Oke, kita satu tulisan. Satu tulisan ini sebenarnya oh, oke. Jadi ini kan ada tulisan gitu ya. Dari tulisan ini ternyata gitu ya dari AI itu menyatakan bahwa oh ini ada tulisan bahwa tulisan dari satu ini menyatakan bahwa Gunung Rinjani ini menjadi salah satu gunung yang menjadi tujuan utama pariwisata ya. Termasuk dalam tujuan utama destinasi gunung pilihan lah ya selain Gunung Kerinci, Ijen, Bromo dan Jayawijaya gitu. Nah, ini bisa kita sitasi teman-teman ya. Ini kita bisa sitasi gitu. Nah, ini kalimat ini tuh kita bisa sitasi gitu. Jadi saya percaya bahwa konsensus ini tidak mengarang sesuatu ya, bahwa kalau dia menyatakan ada kalimat ini memang ada kalimat kalimat tersebut dalam satu tulisan ini. Maka eh, kita percaya saja bahwa dia sudah memberikan sitasi yang tepat. Maka kita bisa langsung secara otomatis menggunakan jurnal ini sebagai dasar kita gitu ya, sebagai dasar kita untuk menuliskan sebuah manuskrip. Bagaimana caranya? Dengan cara mensitasi gitu ya. Kalau di sini ini mudah gitu sitasinya adalah kita bisa menggunakan langsung dari konsensus nih dari AI ini kita bisa langsung ubah dalam format EndNote. Bagaimana caranya? Ini kita tinggal klik aja bagian side paper. Oke. Nah, ini tinggal di export ya. Oke, nah ini kan ada muncul ekspor, kemudian kita buka EndNote kita, kemudian kita klik yang ini import, kemudian ini dipilih ya, ada dua. Kalau Anda memilih import itu ada dua, nanti yang pertama EndNote import atau Reference Manager atau RIS. Karena tadi kita downloadnya RIS ya, ini kan tadi downloadnya RIS, ekspornya RIS, maka kita importnya juga RIS. Maka kita cari RIS. Oke. Nah, kemudian kita import file, kita pilih ya. Kita pilih filenya. Kita tadi saya download di sini, Decision Support. Oke, klik. Kemudian import. Nah, jadi ini sudah ada satu sitasi gitu ya. Sudah ada satu reference yang kita punya ya. Tulisan dari Ginantara. Ginantara, Bawika, Zamzuri. Nah, kemudian di sini kita bisa mengattach ya, mengattach. Bagaimana cara mengattachnya adalah tadi kan kita punya ternyata gitu ya. Kalau kita lihat di sini dia menyediakan full text secara gratis. Artinya kita tidak perlu bayar untuk mengakses full text. Nah, kita tinggal simpan saja atau kalau saya sih lebih suka di sini di print as save as PDF kemudian di save. Oke, misalnya reference 1. Reference 1, kemudian dari sini tadi kita bisa attach-nya di sini ada reference 1. Nah, sehingga nanti kalau ke depan kita mau menulis lagi tentang Gunung Rinjani, kita tinggal mencari ini, oh ini ada tulisan tentang Gunung Rinjani sebagai salah satu tujuan favorit para pendaki gitu ya. Nah, ini sudah ada referensinya. Oke. Nah, jadi satu ini sudah oke nih, sudah oke. Kemudian kita tinggal gunakan saja. Jadi ini kita tinggal gunakan dengan cara eh, teman-teman di sini sudah ada EndNote-nya, kemudian insert citation Kinan atau Rinjani ya.
Oke, kalau berarti di ini kemungkinan besar dia eh, kita buka dulu, kita buka, kemudian kita tutup agar di save. Oke, kita ulangi lagi. Oke, so, Kinantra. Kinantra sudah ada di insert. Oh, sorry. Oke, di akhir kita insert Kinantra. Oke, nah ini di sini kita langsung bisa tuliskan adalah daftar pustaka. Jadi kita sudah save. Jadi kalimat ini tidak akan terdeteksi sebagai kalimat yang plagiat ya. Karena apa? Karena kita menggunakan citasinya. Ini satu. Ini model citasi Vancouver. Boleh yang lain gitu ya, secara otomatis dia akan berubah. Misalnya Hinantra Bawika et al. Itu. Jadi dengan metode seperti ini kita akan bebas dari yang namanya plagiarisme atau plagiasi. Jadi itu poin penting pertama ya. Jadi saudara-saudara, ketika Anda menuliskan sesuatu itu saat ini tidak ada yang namanya filsuf ya. Artinya Anda tidak boleh katakanlah, oke lah saya mau nulis sendiri Pak, saya nggak mau menggunakan AI, nggak masalah. Cuman Anda harus jujur gitu. Nggak mungkin lah pemikiran Anda itu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah, maka Anda harus rajin mencari kutipannya. Itu poin penting pertama. Oke. Gunung di Pulau Lombok ini memiliki pesona dan daya tarik. Oke ya. Nanti kita abaikan dulu citasinya. Oke. Terus kemudian baru kita sampaikan memiliki peraturan baru. Peraturan baru ini kenapa ya? Nah, ini kita bisa ke- gali lagi di AI. Saya menggunakannya Gemini. Misalnya, mengapa pengelola Gunung Rinjani mengeluarkan pedoman baru bagi pendaki? Oke, kita gunakan AI untuk dia mencari sumbernya. Nah, ini kita bisa pakai nih pengelola Taman Nasional Gunung mengeluarkan pedoman baru. Oke. Nah, ini kita bisa kopas gitu ya. Ini kita bisa kopas di sini sebenarnya. Kita bisa kopas, kita bisa kopas di sini. Oke. Pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR mengeluarkan pedoman baru bagi. Oke, kita jelaskan dulu pedoman ini atau pembaharuan ini bertujuan untuk nih meningkatkan keselamatan pendaki, meningkatkan keselamatan, oke, kemudian mengendalikan dampak lingkungan. Tahu. Nah, ini kadang-kadang tuh kalau bisa dalam satu kalimat itu tidak mengulang kalimatnya. Kalau kita sudah meningkatkan apa ya? Meningkatkan. Nah, kita coba menggunakan KBBI ya. Jadi zaman sekarang tuh sudah banyak ini ya. Dan Anda kalau bisa bikin akun ya, meningkat gitu ya. Kira-kira persamaannya apa ya? Meningkat, menambah, menaikkan. Oke, oke kita bisa menambah.
Atau memperbaiki juga bisa kan? Oke, ya. Kenapa tadi tidak dan? Karena di sini saya ada dan ya. Nah, jadi dari satu kalimat ini orang akan lebih lengkap ya. Jadi artinya orang bisa tahu, oh Gunung Rinjani itu ada di mana, pengelolanya itu siapa, gitu ya. Terus kemudian apa sih yang terbaru terkait gunung ini? Oh ternyata ini ya ada peningkatan keselamatan. Nah, ini kita bisa jelaskan peningkatan keselamatan ini kita bisa kaitkan dengan tadi tuh informasi mengenai kematian salah satu pendaki gitu ya. Nah, jadi dari satu kalimat ini kan sebenarnya nih baru satu kalimat ini kita bisa kembangkan menjadi beberapa kalimat ya dan plus citasinya gitu ya. Nah, jadi ini yang saya maksud bahwa kita menggunakan teknologi itu sebagai asisten gitu ya. Jadi jangan tergantung sama teknologi gitu. Kita menggunakannya sebagai asisten saja gitu ya. Jadi kalimat ini tidak akan kita pakai ya gitu ya. Kita tidak akan pakai tapi dia hanya feeding informasi saja gitu. Nah, jadi misalnya kita mau tahu ini ada citasinya apa enggak, itu kita bisa cari ya, minta ini ke Gemini lagi, sebutkan sumber data penjelasan di atas, sertakan link. Oke, jadi kita minta si Gemini untuk menyebutkan sumber datanya ya. Nah, ini, nah di sini kan ada, oke, ini juga kita bisa citasi ya teman-teman ya. Kita bisa citasi, cuman memang ini kan tulisan populer kan sebenarnya gitu ya. Nah, tulisan tulisan populer ini kita bisa cari ya. Misalnya, oke, oke atau tulisan ini nih. Oke. Nah, ini kadang-kadang dia error. Oke, dia nggak ada. Oke, oke, kita cari lagi antara mus. Nah, jadi di sini kan ini ada berita ya gitu ya kita bisa tambahkan oh ini ada berita gimana caranya kita bisa buka di sini. Kalau manual kita begini teman-teman kita begini outernya ini pertama kita ubah dulu menjadi kalau saya bilang ini karena di sini tidak ada online newspaper adanya adalah online database newspaper artikel. Saya pakai newspaper artikel. Oke. Di sini ada reporternya ya. Reporternya siapa? Biasanya nanti ada ininya. Nah, pewartanya adalah Nur Imansyah. Kita kutip tulisan Nur Imansyah ini. Oke, reporternya adalah Nur Imansyah. Kemudian tahunnya saja kita lihat dia tahun penerbitannya tahun berapa? 2025 ya. Kita lihat di sini. Ya, benar. 29 Juli. Jadi tulisan ini terbitkan tanggal 29 Juli 2025. Kita bisa tulis 2025. Oke, kemudian kita judulnya kita bisa copy gitu ya, copy di sini. Oke, newspapernya adalah Antara ya. Di sini namanya kan antaranews.com, kita tuliskan saja antaranews.com. Oke. Nah, kalau place publish kita bisa cek juga di sini di awal dia biasanya di Mataram ya. Mataram. Oke, kita bisa tuliskan Mataram. Oke, publisher juga bisa antaranews.com. Oke, yang penting lagi adalah URL ya. Biar kita nanti kalau mencari lagi tidak cari-cari lagi kita bisa klik di sini. URL-nya di copy. Sudah. Kalau sudah oke kita tutup. Oke, dia akan ke save.
Sehingga tadi kalimat berikutnya tadi, oke, oke, ini kita kutip di sini. Ya, Rinjani. Oke. Nah, jadi kita sudah punya dua, apa namanya, dua sitasi. Oke. Yang pertama dari Ginandra. Nah, ini tentu tulisan seperti ini yang kita harapkan mengisi ruang publik gitu ya. Jadi tulisan yang memang ada sitasinya gitu ya, sumbernya jelas gitu ya. Bahkan sumber jelas ini ya sumber yang valid ya. Artinya kalau kita dalam komunikasi masih oke lah kita menggunakan pemberitaan-pemberitaan media. Tapi juga dipilih ya media-media ini kalibernya atau reputasinya seperti apa gitu ya. Kalau dalam dunia marketing communication, media itu diklasifikasikan berdasarkan tier ya. Ada tier satu 2 dan 3. Kalau bisa kita pakai media yang memang bereputasi. Dalam hal ini Antara ini adalah media bereputasi gitu ya. Nah, jadi dengan tulisan seperti ini tentu kualitas tulisan kita itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Dan orang yang membaca itu memiliki tambahan informasi yang lebih lengkap gitu. Nah, jadi nggak ujuk-ujuk, oh dia punya peraturan baru untuk pendaki dan lebih banyak pedoman itinerary default gitu. Oke. Nah, dari sini, oh ternyata kenapa ya? Oh untuk memperbaiki kualitas keselamatan gitu. Ini kita nanti bisa tambahkan ya. Misalnya kita boleh berinfo ini, hal ini menunjukkan TNGR selaku pengelola serius dan fokus Nah, selepas insiden ini saya lupa nih siapa gitu ya. Lagi-lagi kita bisa pakai AI. Siapa ya yang kemarin meninggal di Rinjani? Juliana Marins. Oke. Oke. Oke, nah ini ada Detik Travel, ada Tribun News gitu ya, ada Kompas.com. Bebas Anda pilih. Oke, kita mungkin bisa pilih salah satu, tapi dicek dulu ada nggak. Oke, oke. Oke, ini ada ya. Kita bisa bikin citasi lagi ya. Nah, tadi caranya sudah saya jelaskan gitu ya. Eh, Pertama di sini kita tulis. Oke, oke. Outernya ini tadi diubah dulu menjadi newspaper, newspaper article, and then kita tulis penulisnya adalah Shanti Mustika, reporternya adalah Shanti Mustika, terus judulnya adalah ini, kemudian ininya ada di Detikcom, publishernya Detikcom juga, kemudian oke, sudah kita coba hapus. Berita ini tayang tahun 2025 ya, terus dia di Jakarta ya, Jakarta. Kemudian kita sertakan saja URL-nya. Oke, kita sertakan URL-nya. Oke, setelah itu kita save. Oke, nah, nah,
Tadi siapa yang meninggal tadi namanya Juliana Maris. Juliana Marins. Terus kemudian kalau dari si ini kan dia menuliskan berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh ya, ada tujuh orang ya. Mulai tahun dua ribu ini 2018. Kemudian kita, nah jadi kita tuh boleh menulis independen, artinya tidak apa namanya, tidak mau menggunakan AI itu boleh ya, itu boleh. Cuman bukan berarti terus nulisnya ya apa yang ada di pikiran gitu ya, apa yang ada di pikiran kita tuliskan eh, secara langsung gitu, karena nggak bisa, kita harus butuh, kita harus punya etika, kita punya fokus agar tulisan kita itu bisa menambah wawasan ya. Jadi dari sini nih, ini baru baru sampai sini loh. Jadi baru sampai di sini saja itu informasinya menjadi selengkap sebanyak ini gitu ya. Itu yang namanya membutuhkan kekuatan literasi. Makanya saudara-saudara kalau mau menulis anda harus banyak membaca dulu gitu ya. Itu poin pentingnya gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya tulisan tuh pendek gitu ya. Tulisan segini hanya dua kalimat menjadi satu paragraf itu nggak ada gitu. Itu pentingnya kenapa Anda harus membaca yang banyak gitu. Nah, kekuatan kita dalam menulis seperti ini itu tidak dibangun kalau kita banyak-banyak nonton atau mengakses informasi di media sosial. Karena apa? Karena media sosial itu informasinya seperti ini, pendek-pendek gitu ya, teman-teman ya. Kalau Anda menggantungkan asupan literasi dari media sosial, dampaknya adalah keterbatasan wawasan. Sehingga kita kurang kreatif. Kreatif itu bukan berarti hanya mengubah ya, oh memiliki, saya ubah menjadi eh, menguasai gitu ya. Ya oke lah, kata kalau di sini dia menulis memiliki, saya bilang menguasai, atau di sini memiliki, saya bilang di sini dia mengandung, kan sama, enggak hanya itu gitu loh. Jadi creativity itu dari satu kalimat singkat, dari satu informasi pendek ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah informasi yang lengkap. Gunung Rinjani peraturan baru gitu loh. Jadi kita sebutkan. Jadi dari satu kalimat ini kita jembreng apa jabarkan 5W1 hanya. Siapa yang mengeluarkan peraturan, di mana peraturan itu dikeluarkan, terus kemudian mengapa harus ada peraturan itu, mengapa harus dikeluarkan, apa latar belakangnya gitu ya. Nah, ini kita jelaskan gitu ya. Dan penjelasan kita itu sebenarnya penjelasan ilmiah itu bukan berarti penjelasan yang harus dari buku, tidak. Penjelasan ilmiah, sesuatu yang dianggap ilmiah itu adalah kalau kita mengutip, kita sertakan kutipannya sebenarnya. Jadi ilmiah itu artinya kalau kita menyampaikan gagasan itu sebenarnya bisa diterima oleh mayoritas publik. Nah, bagaimana agar gagasan itu bisa diterima? Ya kita harus punya landasannya. Landasan kita juga harus kuat. Landasan kuat itu berasal dari mana? Berasal dari teori orang lain sebenarnya. Ucapan orang lain saya ramu. Siapa? Ucapannya siapa? Ya ini nih, ada ucapannya Ginantra, ada ucapannya Samsuri, Budianto, Daeng, kemudian Irmansyah dan Mustika. Jadi apa namanya, tulisan-tulisan mereka itu saya ramu menjadi satu paragraf. Oke? Jadi ini poin pentingnya ya. Terus kemudian yang saya mau jelaskan di sini kan ada itinerary default. Ini saya nggak tahu nih. Ini saya juga akan menggunakan AI ya. Saya akan menggunakan AI, kemudian saya akan bertanya gitu ya kepada dia.
Tanya itinerary default dalam pendakian itu apa? Oke. Oh, ini toh maksudnya itinerary default ya. Ternyata ini bisa kita cari pedoman ilmiahnya ya. Kita cari di konsensus, itu ya, in climbing. Oke. Jadi kita menggunakan banyak AI, saudara-saudara ya. Ini fungsinya untuk apa sih itinerary default itu gitu ya. Oke, nah ini ada satu lagi ya apa? Kita bisa cek jurnalnya. Oke, nah jadi ini kita save dulu nih, kita save. Itu ya, kita save. Kemudian, oke, ini sudah ada judulnya ya. Kemudian kita save, and then eh kita bisa bergerak untuk mensitasi ya. Kita citasi. Oke, kita download di sini. Oke, nah jadi kita tinggal baca saja keterangan si oh. Oke, nah ini boleh nih di copy ya. Jadi ini ada satu ini ya, satu ini. Oke, kita tuliskan di sini. Oke, oke ini kita bisa hapus. Jadi ini kita hapus. Ini boleh kita tuliskan ya itinerary juga jadi, tapi saya cenderung menggunakan eh, bahasa Indonesia dulu. Artinya kalau dari bahasanya si Gemini tadi, itinerary default itu kan gambaran jadwal kegiatan dari awal hingga akhir pendakian gitu ya. Jadi saya jelaskan saja. Oke, oke. Nah ini boleh nih rincian pendakian atau itinerary default. Kemudian kita jelaskan kenapa kok harus ada itinerary default ya. Oke. Jadi di awal itu kita usahakan menggunakan bahasa Indonesia dulu. Kalau memang secara umum itu eh, kata dalam bahasa Inggris atau frase dalam bahasa Inggris itu lebih umum digunakan ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita karena kita ini orang Indonesia gitu ya, kita orang Indonesia, kita menulis untuk publik Indonesia, diterbitkannya juga di media yang terbit di Indonesia, maka kita kalau bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Atau itinerary default. Penyusunan itinerary default berfungsi.
Nah, ini boleh nih kita sebutkan ya. Oke, kita percaya diri nih kutipan kita bahwa oh untuk menjaga irinan ini rentang waktunya cukup panjang gitu ya. Nah, kemudian kita baru pakai teori ini ya. Nah, oke terus kita kasih tadi ya. Oke, sebentar tadi tulisannya siapa? Kita cek ya. Oke, Saver.
Karena ini. Oh, pantes. Sorry. Belum saya masukin ternyata. Oke. Hmm. Oke, nah ini kita bisa hapus ya. Oke, nah jadi dari sini ini contoh ya teman-teman bisa pelajari gitu ya bagaimana satu kalimat tadi ya di sini ya. Satu kalimat ini bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh ya. Jadi saya harap apa namanya ini bisa menambah teman-teman ya, menambah apa namanya. Oke, sebentar. Ini menambah wawasan teman-teman bagaimana kalau Anda ingin menulis sebuah karya ilmiah ya. Jadi semoga membantu eh, menjadi perbaikan ketika teman-teman menulis sebuah artikel atau manuskrip ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.